Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kedua ini saya akan membahas tentang DDL dan DML. Nah, sebelum masuk ke materi DDL dan DML, saya akan membahas sedikit tentang tipe data pada PostgreSQL. Nah, tipe data adalah suatu bentuk pemodelan data yang dideklarasikan pada saat melakukan pembuatan tabel. Nah, tipe data ini akan mempengaruhi setiap data yang akan dimasukkan ke dalam sebuah tabel. Data yang akan dimasukkan ke tabel itu harus sesuai dengan tipe data yang sudah dideklarasikan. Nah, di sini ada tipe-tipe data pada PostgreSQL. Yang pertama ada tipe data number. Di sini ada tipe data small integer, terus ada integer, big integer, float, numeric, dan real. Nah, untuk yang integer ini, itu mereka sama-sama buat number, sama-sama buat angka. Yang membedakan itu hanya ukuran penyimpanannya aja. Kalau untuk small integer, itu sebesar 2 byte. Kalau integer 4 byte, dan big integer itu sebesar 8 byte. Kayak gitu. Oke, di next ada tipe data karakter. Nah, di sini ada 3 jenis tipe data dari karakter, yaitu ada char. Dia ini digunakan untuk menyimpan nilai karakter tunggal, jadi hanya satu huruf. Oke, kalau untuk varchar, itu tipe data yang terdiri dari beberapa karakter, ya. Dan untuk teks, ini digunakan untuk menyimpan nilai string yang panjang gitu. Nah, di dalam tipe data teks ini sering disebut dengan string karakter dengan catatan tak terbatas. Oke, kita next ke tipe data tunggal. Nah, tipe data tunggal ini ada 5. Ada date untuk menyimpan tanggal dan dia tuh tidak selalu tersimpan. Terus ada tipe data time, dia untuk menyimpan waktu. Terus ada timestamp, ini digunakan untuk menyimpan tanggal dan waktu. Sedangkan untuk timestamps, ini adalah tipe data yang menyimpan tanggal dan waktu dengan stempel waktu. Dan yang terakhir ada interval. Dia digunakan untuk menyimpan data nilai interval waktu. Nah, ukuran penyimpanan dari interval ini sebesar 12 byte. Nah, selanjutnya ada tipe data binary dan lain-lainnya. Di sini ada tipe data binary. Kalau tipe data binary ini memungkinkan penyimpanan string biner di dalam PostgreSQL. Panjang variabelnya adalah tipe data biner, yaitu 1 atau 0. Terus ada tipe data monetary. Nah, ini adalah tipe data di PostgreSQL yang menyimpan jumlahnya ini dengan angka presisi tetap fraksional. Kisarannya itu angka yang ini hingga angka yang ini. Nah, lalu ada tipe data boolean. Nah, tipe data boolean ini merupakan salah satu tipe yang didukung oleh PostgreSQL. Yaitu tipe data ini menyimpan 2 nilai aja, yaitu true dan false. Lanjut, ada tipe data array. Ya, di sini array digunakan untuk menyimpan set string ataupun set nilai apapun, tapi satu-satunya batasan adalah bahwa semua nilai array itu dari tipe data yang sama. Jadi misal kalian mau mendeklarasikan array dengan tipe data integer, berarti semua array itu nilainya integer. Kayak gitu. Atau kalian misal mau menggunakan tipe datanya string untuk arraynya. Berarti isi dari array tersebut itu seluruhnya adalah tipe data string. Kayak gitu. Nah, lanjut di sini ada UUIDE. Nah, tipe data ini digunakan untuk menyimpan unique identifiers yang sebenarnya adalah nilai yang digunakan
di seluruh program untuk mengidentifikasi sesuatu yang unik. Dan yang terakhir ada JSON. Tipe data ini akan menyimpan variabel yang seharusnya menyimpan nilai JSON, ditetapkan dengan tipe data JSON. Oke, gitu. Oke, next kita masuk ke Data Definition Language atau DDL. Nah, DDL dalam PostgreSQL adalah akronim dari Data Definition Language. Bahasa definisi data atau Data Definition Language ini digunakan untuk menangani deskripsi, skema database, serta digunakan untuk menentukan serta memodifikasi struktur data. Nah, pada PostgreSQL terdapat beberapa perintah aturan ini DDL ya, yaitu ada create, ada alter, dan ada drop. Oke, kita masuk perintah yang pertama, yaitu create. Create ini digunakan untuk membuat database dan table. Sama seperti di pertemuan 1 yang kalian sudah lakukan untuk membuat database dan table. Nah, untuk sintak membuat database yaitu create database, nama database-nya, lalu titik koma. Jadi ini nama database yang mau kalian buat. Gitu. Sedangkan untuk membuat tabel, itu sintaksnya create table, lalu nama tabelnya, lalu titik koma. Kayak gitu. Ya, sama kayak di pertemuan 1. Oke, kita next aja. Yang kedua ada alter. Nah, alter ini digunakan untuk memodifikasi struktur dari sebuah tabel. Nah, alter di sini ada 2, yaitu menambahkan kolom pada tabel dan menghapus kolom pada tabel. Nah, sintaksnya untuk menambahkan kolom yaitu alter table, nama tabelnya, lalu add, terus nama kolom yang mau kalian buat, terus tipe datanya apa, dan panjang datanya itu berapa, lalu titik koma. Oke, kita coba langsung praktek aja. Biar Oke, kalian masuk ke database yang udah kalian buat itu, terus klik nama database-nya. Terus klik kanan, pilih query tool. Oke, sudah dibuka. Dan kita coba untuk alter table dulu. Kita buat nambah kolom dari tabel yang kemarin. Oke, kita coba lihat dulu tabelnya menggunakan select from, terus ketik nama tabelnya. Nah, ini tolong diperhatikan, untuk setiap kalian nge-run atau nge-execute, itu kalian blok dulu programnya. Bukan program, codingannya. Ini kalian blok dulu, terus baru kalian klik run-nya atau execute-nya. Ya, jadi nggak bisa tuh kalian nulis dulu semuanya, baru kalian run. Itu nggak bisa. Jadi satu-satu per blok program. Kayak gitu. Nah, ini bisa dilihat ya, dari tabel customer ada kolom customer ID, customer name, segment, age, dan lain-lainnya. Nah, di sini saya mau nambahin kolom email ya. Caranya kalian tinggal ketik aja sintaknya.
yaitu alter table, terus nama tabelnya kan ini ya, customer ya, customer, terus add, lalu nama kolom yang baru yang mau kita buat, itu misal email. Tipe datanya itu varchar, panjang datanya itu status, misal. Terus dikasih titik, koma. Nah, kalau sudah kayak gini, ini kalian blok, terus baru kalian execute. Nah, di sini sudah terlihat bahwa query sudah sukses di-build atau dibuat. Gitu. Sekarang kita coba lihat lagi. Tuh, ini aja deh. Kita lihat lagi tabelnya. Tuh, kita cari nih ke belakang. Ada nggak ya? Nah, nih, bisa dilihat ya. Berarti sudah nambah kolomnya setelah di alter table atau ditambahkan. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian mau menghapus nih kolom tabelnya, misal pas kalian buat, ternyata kolom tersebut itu tuh nggak kepake gitu. Kalian mau hapus. Nah, itu caranya kalian tinggal gunain sintak alter table, terus nama tabelnya yaitu customer atau nama tabel yang kalian punya, terus drop, terus nama kolomnya, misal email, terus titik koma, kalian run deh. Nah, alter table query return successful, berarti berhasil. Sekarang kita cek lagi dari table customer-nya. Ini kita lihat paling belakang, karena tadi posisi emailnya ada di belakang, ini kita lihat. Nah, udah hilang kan ya? Jadi hanya ada table customer ID sampai region saja. Ya, gitu. Jadi ini untuk menambahkan kolom table, sedangkan ini untuk menghapus kolom table ya. Jadi untuk menambahkan pakai add, untuk menghapus menggunakan drop. Seperti itu. Nah, di DDL ini juga ada perintah drop. Kalau tadi kan dropnya pakai alter table ya, untuk menghapus kolom. Nah, kalau drop di sini tuh hanya drop aja gitu. Langsung dropnya, nggak perlu pakai alter table. Nah, itu fungsinya untuk menghapus database ataupun table. Nah, untuk menghapus table, itu sintaksnya drop database, untuk menghapus database. Di sini sintaksnya drop database, terus nama database-nya. Kalau untuk menghapus table, yaitu kalian tinggal tulis sintaksnya, yaitu drop table, nama tabelnya. Kayak gitu. Oke, kalau ini kayaknya belum bisa saya contohkan, karena saya baru punya satu database dan table. Kalian bisa coba sendiri, kalian tinggal ketik ini aja, terus ubah nama database-nya sesuai database yang kalian punya atau nama table yang kalian punya, terus kalian blok, kalian run, kayak gitu. Ya, kita lanjut aja ke data manipulation language atau DML. Nah, DML ini adalah suatu metode query yang dapat digunakan apabila DDL telah terjadi, sehingga fungsi dari query ini untuk melakukan memanipulasian database yang telah dibuat. Nah, di sini juga ada perintah-perintah DML. Yang pertama ada insert. Insert ini digunakan untuk memasukkan data pada tabel. Nah, sintaksnya adalah insert, into, terus nama tabelnya, values, dan isi dari kolomnya. Oke, tolong di-note untuk isi kolomnya ini sesuai urutan. Misal kalian punya 5 kolom.
Jadi kalian itu isinya mulai dari kolom yang pertama sampai yang kelima. Jadi kalian itu bukan mengisi kolom 1 dulu, kolom 2 dulu, baru kolom 3 dulu. Bukan gitu ya, tapi berurutan per baris dulu, yaitu isi dari kolom 1, lanjut isi dari kolom 2, kolom 3, kolom 4, dan kolom seterusnya. Kayak gitu. Oke, sekarang kita coba aja praktek untuk insert data. Pertama, ketik insert into, terus nama tabelnya, values, terus isinya. Kan di table customer itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Iya, ada 9 kolom. Berarti di sini values-nya yang saya isi adalah untuk 9 kolom. Kolom yang pertama itu kan ada customer ID ya. Berarti pakainya angka. Misal 42 seperti ini. Terus koma, kutip 1, kalian isi lagi untuk customer name-nya. Misal Ken. Nah, lanjut karena di sini ada 9 kolom berarti ada 9 data. Habis kolom yang kedua, masuk ke kolom yang 3, yaitu segmen. Segmen ini tipe datanya karakter, misal F. Terus masuk lagi age. Age-nya berapa, gitu kan. Terus lanjut ke country. Misal country-nya Bekasi. Nah, habis country masuk ke city. Country itu negara harusnya ya. Sorry. Kita ganti aja jadi Indonesia. City, terus ada state. State juga Indonesia nggak sih? Ya, pokoknya ini kalian isi aja sesuai kolom yang kalian punya. Terus ada postal code, misalnya 17510. Terus ada region, misal Kalimalang. Nah, kalau sudah, jangan lupa titik koma. Di situ kalian blok kayak gini. Terus baru kalian run. Oke. Sorry, tadi abis nge-run tiba-tiba VG adminnya langsung ke close. Jadi ketika kalian selesai run, biasanya muncul notifikasi kayak sebelumnya di sini kalau query-nya successfully ya. Nah, kalau kalian mau ngecek apakah data yang sudah kalian buat ini benar sudah sukses terbuat atau belum, kalian tinggal select from customer atau nama tabelnya yang tadi kalian pakai, kalian panggil kayak gitu. Kalian execute aja, nah nanti akan muncul datanya seperti ini ya. Nah, kayak gitu ya untuk insert datanya. Jadi kalian ketik insert into, terus nama tabelnya, values, terus isi kolomnya ya, berurutan dari kolom 1 hingga kolom terakhir. Oke, kita next aja ke update. Nah, update ini digunakan untuk memperbarui isi data pada tabel. Misal ada kesalahan input ya, atau kalian pas input ada tipenya, itu kalian update aja data tersebut.
tanpa harus menghapus kolomnya atau menghapus seluruh datanya. Oke, kita langsung praktek aja untuk update. Update. Nama tabelnya ada customer. Terus set kolom 1. Sorry, bukan kolom 1, tapi nama kolomnya. Misal di sini saya mau ubah state-nya. Ya. Nama kolomnya ditulis state. Terus nilainya misalnya Bekasi ya. Terus where. Nah, kondisi di sini tuh kondisi di mana kalian membuat acuan untuk mengganti si state-nya ini. Kayak gitu. Misal di sini kondisinya saya pakai kolom dari customer underscore ID sama dengan 422. Terus titik koma. Kenapa di sini saya pakai customer ID 422? Karena di customer ID ini gak mungkin ya ada data yang sama, yaitu 422. Pasti datanya semua beda. Ini kita coba execute aja di blok lalu di execute. Nah, update 1 query return successfully. Berarti artinya data telah terupdate. Ini kita coba lagi panggil tabelnya untuk lihat nih apakah udah keubah atau belum. Oke. Nah, ini kita cek sudah berhasil ke execute, kita langsung ke state. Nah, kan tadinya state ini Indonesia ya, terus berubah menjadi Bekasi. Nah, lanjut ke perintah DML yang selanjutnya, yaitu ada select. Nah, select ini udah kalian gunakan dari pertemuan pertama, yaitu yang ini, menampilkan seluruh data, yaitu select from nama tabelnya. Nah, di sini ada dua lagi jenis select, yaitu untuk menampilkan data tertentu dan menampilkan data dengan suatu kondisi, ya. Misal di sini saya langsung praktek aja, kita coba untuk yang menampilkan data tertentu. Sintaksnya itu select, terus kolom yang mau kalian tampilin, boleh itu satu kolom ataupun sekian kolom. Itu terserah. Misal di sini saya mau nampilin kolom city ya. Jadi di sini tinggal pilih kolom city. Misal kalian di sini mau nampilin dua kolom, ya udah kalian tinggal koma terus panggil si kolom lainnya. Misal di sini saya nampilin kolom H. Nah, setelah ini tinggal from, terus nama tabelnya yaitu table customer. Nah, kalau sudah di blok, terus baru kalian execute. Nah, tampilannya tuh seperti ini. Yang pertama menampilkan city-nya, isi dari kolom city, dan koma yang kedua itu menampilkan isi dari kolom H. Kayak gitu. Untuk menampilkan data tertentu. Kalau untuk menampilkan data dengan suatu kondisi, itu kalian ketik aja sintaksnya select from, nama tabelnya apa, terus where, kondisinya seperti apa. Misal di sini saya pakai acuan kondisinya masih sama ya, pakai customer ID yaitu 422. Ini saya langsung kopas aja, paling cepat, terus langsung di run atau di execute. Nah, nanti outputnya seperti ini kalau misalnya kalian pakai suatu kondisi. Jadi yang akan muncul itu satu baris
dari tabel tersebut. Kayak gitu. Dimana kondisinya yaitu dari si kolom customer ID dengan nilai 422. Kayak gitu ya. Jadi outputnya seperti ini. Oke, kita next ke materi selanjutnya, yaitu delete ya. Delete ini digunakan untuk menghapus data pada tabel. Di sini ada dua, ada menghapus semua data atau menghapus beberapa data. Nah, delete dengan drop yang ada di perintah DDL itu berbeda. Kalau drop itu kan dia menghapus database-nya, ya. Berarti semuanya termasuk database-nya, beserta seluruh tabelnya. Kayak gitu kan. Nah, kalau di delete ini hanya isinya aja, datanya aja. Misal nih ya, saya contohin untuk yang menghapus beberapa data dulu. Ya, delete from nama tabelnya, terus where kondisinya masih sama, customer ID 422. Ya, ini saya run. Nah, delete sudah sukses. Sekarang kita coba panggil lagi tabel dari customer-nya. Kita run, maka datanya isinya 0 atau kosong, karena saya ini hanya punya satu data. Ya, tadi hanya ada satu baris. Kayak gitu. Nah, karena saya nggak bisa nyontohin yang menghapus semua data, kalian bisa coba aja. Ya, jadi yang kehapus itu hanya isinya. Untuk kolom-kolomnya itu nggak terhapus. Kayak gitu. Itu yang membedakan antara delete dengan drop. Nah, kalau misalnya kalian drop nih tabel customer-nya, ya udah berarti udah hilang tabel customer ini. Gitu. Kalian nggak bisa gunain lagi. Kayak gitu ya. Oke. Next. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.